Shalom, Shalom. shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Shalom juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah kita secara online. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Jadi ini adalah ibadah sekaligus live streaming yang pertama yang kita lakukan. Kalau minggu lalu di GKBI Salemba Jaya off ibadah secara fisik, berkumpul di gedung gereja, oleh karena situasi dan kondisi pandemi yang semakin merembang dan dinyatakan wilayah kita sudah masuk dalam zona merah. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan secara khusus, secara spesifik yang ikut via online, jemaat GKBI Salemba Jaya dan juga jemaat GKBI Apologet, dimanapun Anda berada, kami menyambut turutnya Anda beribadah bersama dengan kita, sekalipun via online. Percayalah bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dikurangi oleh apapun, amin. Kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Jadi kita hari ini mengambil keputusan untuk mengadakan ibadah online juga, sekaligus ibadah di tempat ini yang hanya dihadiri oleh beberapa orang, karena ada sebagian di antara kita yang dinyatakan positif dan harus isolasi total. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap tetap menggunakan maskernya kecuali saya, karena akan terganggu untuk berkhotbah ya. Nah, saya lepas dulu maskernya Bapak Ibu ya, karena nanti kalau tidak menggunakan masker tidak mengikuti protokol katanya gitu ya. Nah, jemaat Tuhan dalam keadaan seperti apapun di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19 Corona, kita akan tetap merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu pada saat ini mari kita membuka Alkitab kita bersama. Kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Mari kita buka bersama di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca secara bersama-sama ayat ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-8. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Saya tunggu Anda untuk menemukannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Ya, jemaat Tuhan yang di rumah boleh menyimak. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya memberikan tema khotbah yang akan saya sampaikan, yakni kehidupan yang berarti. Saya ulangi, kehidupan yang berarti. Mari kita yang ada di tempat ini mengucapkannya bersama. 3, 2, 1. Kehidupan yang berarti. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara, Bapak Ibu, di dalam dunia ini saya menemukan ada 3 jenis manusia. Dalam konteks tema kita ya, ada 3 jenis manusia. Nah, yang pertama yakni manusia yang tidak tahu apa arti kehidupan ini. Itu yang pertama. Dia tidak tahu apa arti hidupnya. Jadi dia menjalani hidup ini di dalam ketidaktahuannya.
Sehingga ya hari-hari yang dilalui begitu saja berlalu ya. Bagi dia tidak ada sesuatu yang spesial dalam hidup ini. Biasa saja. Kita lahir, setelah itu kita menginjak remaja, dewasa, setelah itu menjadi tua dan meninggal. Ya biasa saja. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ada manusia yang memiliki pengertian yang salah mengenai arti kehidupan. Jadi dia punya pengertian, dia memiliki makna tersendiri menurut dia tentang kehidupan itu. Namun pengertian atau arti yang dia miliki itu, atau yang dia pahami itu adalah pengertian yang salah. Sehingga dipastikan dia akan berjalan dalam kehidupan ini dengan memahami arti kehidupan yang salah. Kalau tadi yang pertama dia tidak tahu, kalau Anda bertanya kepada dia, apa arti hidup menurutmu? Aku tidak tahu. Tapi yang kedua, aku tahu katanya. Namun pengertiannya salah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, manusia yang tahu dan memiliki pengertian yang benar tentang kehidupan ini. Dan ini kategorinya adalah orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus, yang dipastikan memahami firman Allah dan mengerti arti kehidupan ini. Nanti akan lebih dalam kita pelajari selanjutnya. Kita akan mengupas tuntas melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, yakni 2 Timotius 4 ayat 5-8. Oke, saya agak kencang sedikit bersuara karena yang di rumah supaya lantak juga mendengar ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Bapak Ibu, yang menjadi problemnya adalah begini, bahwa ternyata di dalam kalangan orang Kristen sendiri, di kalangan kekristenan itu sendiri, ternyata Bapak Ibu, ada begitu banyak juga orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mengaku percaya kepada Kristus, tetapi memiliki pemahaman yang salah tentang arti kehidupan. Coba cerna baik-baik kalimat yang saya ucapkan ini. Ini yang menjadi latar belakang mengapa saya mengangkat tema ini untuk kita renungkan pada ibadah minggu kita hari ini. Bahwa ternyata Bapak Ibu, di kalangan kekristenan itu sendiri, ada begitu banyak juga orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang arti kehidupan. Contohnya apa? Ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang termasuk dalam golongan kekristenan, namun memiliki pemahaman bahwa hidup ini, apa artinya bagimu? Ya, hidup ini berbuat baik saja. Jadi hidup ini tidak lebih dari berbuat baik. Jadi kita ada, kita hidup, kita bekerja, kita beraktivitas, kita berkeluarga, kita melakukan aktivitas kita dimanapun kita berada, ya kita jadi orang Kristen yang cukup berbuat baik saja. Baik bagi orang Kristen sendiri ataupun bagi orang lain yang di luar kalangan kekristenan. Ada juga orang Kristen yang mengira bahwa hidup ini adalah hanya sebatas sebuah kebetulan. Saya juga dulu mengira seperti itu, bahwa hidupku ini adalah sebuah kebetulan saja. Kebetulan saya lahir dari keturunan si A, si B. Kebetulan saja ayah dan ibu saya bertemu, setelah itu mereka saling mencintai, lalu mereka menikah, terus saya lahir, kebetulan saya anak kedua, kebetulan ayah saya suku Batak, lalu saya lahir dari keturunan orang Batak. Kebetulan saya tinggal di kota ini, jadi mengira bahwa hidup ini hanya kebetulan. Sementara sesungguhnya kehidupan ini bukan sebuah kebetulan, melainkan rencana Tuhan. Anda percaya itu? Amin. Yang ketiga, ada juga orang yang mengira bahwa hidup ini adalah usaha atau kerja keras. Andilku, upayaku, perbuatanku, usahaku. Mereka mengira bahwa kehidupan ini akan menjadi berarti jikalau kita bekerja keras dengan kekuatan kita. Itu sebab ada begitu banyak orang, ketika sudah sukses, sudah bergelimang dengan harta dan memiliki jabatan atau posisi, ketika Anda tanya kepada dia, dari mana Anda mendapatkan ini semua, maka kecenderungan di antara mereka akan menjawab, ini adalah hasil kerja kerasku. Lalu dia akan balik bertanya kepada Anda,
Bagaimana dengan apakah engkau sudah bekerja keras? Apakah engkau sudah berjuang? Apakah engkau sudah banting tulang untuk seperti saya? Bapak Ibu, masih banyak. Saya tidak mungkin bisa mengungkapkannya satu persatu, namun terlalu banyak orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang arti kehidupan ini, dan ini cilakanya ada di antara kalangan orang Kristen. Bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana kita menghadapi kenyataan seperti ini? Dan mungkin, Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang masih mengira bahwa arti kehidupan itu seperti itu. Nah, jemaat Tuhan, di sini kita akan belajar akan firman Tuhan. Coba kita lihat kepada konteks daripada firman Tuhan yang barusan kita baca, yang dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5 sampai 8 ini. Bapak Ibu, kita akan masuk kepada nats. Mari kita mengupas apa yang Paulus katakan melalui suratnya kepada anak rohaninya, yakni Timotius. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa ini adalah sebuah pesan terakhir dari Paulus kepada Timotius. Ingat bahwa ini adalah surat yang kedua. Yang pertama, dia sudah memberikan begitu banyak nasihat dan ajaran, masukan kepada Timotius. Itu pada 1 Timotius, di dalam surat 1 Timotius. Namun di dalam surat yang kedua Timotius ini, dan ini terletak di dalam pasal yang terakhir. Ini adalah pesan terakhir sang rasul kepada Timotius. Dan tahu Bapak Ibu, jemaat Tuhan, yang lebih menarik adalah kalimat ini dia ucapkan di saat dia, dicatat ayat yang ke-6, saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus mengucapkan kalimat ini, Bapak Ibu, memberitahukan kepada Timotius tentang arti kehidupan pada saat dia sudah hendak sampai kepada saat akhir dari hidupnya. Di saat dia sudah hendak mati. Di saat dia sudah hendak menghembuskan napas terakhir. Di saat darahnya sudah mulai tercurah. Setelah berjerih lelah dalam mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil, di ujung hidupnya dia menuliskan surat kepada Timotius. Dan ini pesan terakhirku untukmu, Timotius. Lalu di ayat yang pertama dikatakan apa di ayat 1? Pasal 4 ayat 1 dikatakan apa? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu ayat yang ke, aku berpesan. Ya, ingat Paulus berpesan. Paulus berpesan. Dan pesannya itu dia sampaikan dalam kerangka berpikir antara hidup dan mati. Karena dia menyinggung kalimat hidup dan mati. Di ayat 1. Di hadapan Allah. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan kepadamu, katanya. Jadi saudara bisa masuk ke dalam suasana Paulus. Saya mengajak kita untuk masuk dulu pada konteksnya. Ya, supaya nanti kita akan paham bagaimana implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara atau jemaat Tuhan yang terkasih, pahamilah bahwa kalimat ini diucapkan oleh Paulus dalam konteks dia sudah mau mati dan dia berseru kepada Timotius, selagi engkau hidup, pahamilah arti kehidupanmu. Selagi engkau diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, milikilah arti kehidupan yang benar. Bapak Ibu yang kasih, dulu ini saya sedikit bercerita tentang pengalaman yang pernah saya lalui. Dahulu, ketika berbicara tentang kematian, saya agak ngeri sebelum saya percaya kepada Yesus. Saya sangat ketakutan. Saya di usia 12 tahun sudah menyaksikan penguburan dari keluarga, dari ayah saya. Usia 16 tahun saya pernah menyaksikan sahabat dekat saya harus meninggal karena ditabrak oleh mobil. Pada masa itu ya masa-masa labil, 16 tahun, suka bermotor. Lalu tiba-tiba saya menerima kabar bahwa teman saya, teman suka main motor kami, meninggal tabrakan berjuang. Pada saat itu saya ketakutan. Dan selama saya melayani Tuhan, saya juga menghadapi begitu banyak kenyataan di mana orang-orang di sekeliling hidup saya
pergi meninggalkan saya. Tapi Bapak Ibu, respon saat ini sangat berbeda dengan respon dulu ketika saya belum percaya kepada Kristus. Sewaktu saya belum percaya kepada Yesus, sebelum saya menyerahkan hidup kepada Kristus, mendengar kata kematian sangat takut. Kenapa? Karena saya merasa bahwa hidup saya tidak layak di hadapan Tuhan dan saya tidak memiliki arti hidup ini. Untuk apa saya hidup? Lantas kalau saya mati mau gimana? Atau bagaimana? Saya masih tersesat. Saya masih terikat dengan dosa. Sehingga ketika berhadapan dengan kematian, atau mendengar kematian, atau menyaksikan kematian itu terjadi di antara orang-orang sekeliling kehidupan saya agak ketakutan. Namun setelah percaya kepada Yesus, ketika saya melihat orang-orang di sekeliling saya dipanggil oleh Tuhan, ketika saat ini karena pandemi COVID-19, akhirnya setiap hari kita saja di tempat ini, termasuk Bapak Ibu yang online di rumah, mungkin setiap hari mendengarkan bunyi ambulan, ya kan? Benar tidak? Saudara di sini dengar bunyi ambulan tuh setiap hari tanpa henti kan? Nah, bahkan kita melihat kuburan tak henti digali. Ya tidak tahu apakah itu karena COVID, tapi faktanya diberitakan bahwa ada begitu banyak yang meninggal oleh karena COVID-19. Itu berita yang kita dengar atau yang kita lihat. Hari ini saya mendengar kematian, hari ini saya mendengar berita meninggal, atau saya melihat orang-orang di sekeliling saya yang pergi meninggalkan saya terlebih dahulu, saya tidak takut lagi Bapak Ibu. Saya tidak gentar lagi. Saya tidak bertanya-tanya lagi. Namun yang terlintas dalam pikiran saya adalah ucapan Paulus yang baru saja kita baca. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Saudara-saudara, ternyata Paulus punya konsep arti kehidupan yang sangat unik dan tak sama dengan dunia ini. Dan itu yang dia sampaikan kepada kita. Supaya selagi kita hidup, kita tahu arti hidup ini. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kita tidak perlu takut tentang apapun. Karena itu sudah waktunya Tuhan. Dan selagi saya hidup, saya sudah mengerti arti hidupku. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan kelak, saya sudah tahu tujuan hidup saya untuk apa. Saya akan pergi kemana. Saya akan hidup bersama dengan siapa setelah saya mati atau saya dipanggil oleh Tuhan. Ya kan? Itu perbedaannya orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kekasih, coba kita lihat. Ada 3 arti kehidupan yang diberitahukan oleh Paulus melalui surat Timotius ini. Nah, Bapak Ibu, saya berharap bahwa ketika saudara mendengarkan berita firman ini, Bapak Ibu akan lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Bahwa ternyata hidupku sangat berarti. Saya suka sekali pujian yang sering dinyanyikan di gereja dan cukup populer hari ini, yakni hidupku menggenapi firman-Mu. Jemaat yang di rumah pasti tahu. Ya, Bapak Ibu, hidupku menggenapi firman-Mu. Sesungguhnya hidupku menjadi berarti karena hidupku adalah penggenapan akan firman Allah. Ya, sehingga dengan demikian orang Kristen seharusnya harus mengerti arti kehidupan ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada 3 arti kehidupan orang Kristen, atau ada 3 arti kehidupan orang percaya. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang ke-5. Saya minta Saudara Ivan membacanya dengan keras. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemerintah Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Iya. Kuasailah dirimu. Apalagi dibilang dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu, yang pertama, berdasarkan ayat ini, arti kehidupan kita yang pertama adalah kehidupan ini adalah sebuah kesempatan.
ini baik-baik Bapak Ibu. Arti kehidupan kita yang pertama adalah kehidupan kita ini adalah sebuah kesempatan. Berapa banyak orang yang memiliki konsep seperti ini Bapak Ibu? Nanti kita lihat. Coba kita lihat. Setelah kita dalami apa artinya, baru nanti Bapak Ibu akan mengerti. Ternyata sedikit orang yang memahami seperti konsep yang Paulus tawarkan ini. Yang pertama, kita coba lihat dulu arti kesempatan itu apa. Bapak Ibu, kesempatan itu memiliki arti yang berasal dari kata sempat. Dan sempat itu sendiri artinya adalah ada waktu atau kesempatan. Ada waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan, di dalam Alkitab, kata waktu itu sendiri memiliki beberapa arti. Tentu berdasarkan beberapa kosakata atau kata, berdasarkan beberapa kata. Di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu mendalaminya atau pernah mendengarnya, di sini mahasiswa teologi di hadapan saya hari ini pasti ada beberapa yang sudah tahu. Kalau ada yang belum tahu, saya beritahu, ya. Nah, yang pertama di dalam Alkitab ada kata untuk mengucapkan kata waktu itu digunakan kata kronos. Kronos itu sendiri adalah artinya waktu yang terulang, waktu yang bisa diulang, atau waktu yang selalu kita miliki, atau waktu yang tidak hanya satu kali. Itulah sederhananya ya. Nah, artinya contohnya seperti apa? Hari ini jam 10.30 WIB kita berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Hari Minggu depan bisa tidak kita kumpul lagi di tempat ini di pukul yang sama? Bisa? Bisa ya? Itulah kronos. Waktu yang terus berulang. Yang kedua, Alkitab menggunakan kata aion. Aion dalam bahasa Yunani. Aion itu sendiri adalah menunjuk kepada waktu kekekalan. Artinya waktu yang tidak terikat. Ketika pertama kali dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum pada mulanya, itulah aion. Dan setelah semuanya ini ada, lenyap, kita akan sampai masuk kepada kekekalan, yakni kehidupan yang bakal atau kehidupan surgawi. Disitulah aion itu. Artinya waktu yang tidak terikat. Dan saat ini siapa yang hidup di dalam waktu aion itu? Siapa yang ada di dalam aion itu? Allah. Karena dia adalah Allah yang kekal, yang tak terikat oleh waktu. Jadi kita tak mungkin bisa di dalam aion itu sampai kelak kita berjumpa dengan dia dalam kerajaan surga. Di sana aion. Sudah tidak ada lagi kronos. Nah, yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita. Siapa yang tahu? Yakni kairos. Kairos. Nah, itu sebab saya suka membuat nama kairos. Saya pernah membuat satu nama tim gerakan penginjilan yang bernama Kairos Mission Ministry. Karena saya tahu bahwa penginjilan ini adalah kairos. Apa itu kairos? Kairos adalah momentum. Waktu yang tak dapat diulang, yang Tuhan berikan hanya satu kali kepadamu dalam hidupmu. Dan itu adalah momentum yang tak bisa engkau ulang kembali. Seperti tape recorder atau video di ponsel Anda. Anda tidak bisa back. Apa itu? Reviews, apa? Kembali ya. Kembali. Sebentar lagi di YouTube kan? Nih, setelah nonton video di YouTube, Anda tidak bisa Anda bisa kembalikan. Tapi kalau kairos Anda tidak bisa kembalikan. Itu waktu setelah Tuhan beri, setelah itu selesai, engkau menangkapnya, engkau mengertinya, engkau memahaminya atau tidak, atau Anda melewatkannya atau tidak. Itu hanya kesempatan satu kali Tuhan berikan dalam hidup. Tidak akan pernah terulang. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang kehidupan ini adalah sebuah kesempatan. Sesungguhnya dalam konteks kairos, ya. Sesungguhnya kesempatan itu berbicara tentang kairos. Artinya bahwa dalam hidupmu ini, hari-hari yang engkau lalui adalah hari-hari yang engkau lalui di dalam kairosnya Tuhan. Engkau menjalani hidup ini di dalam waktunya Tuhan.
Nih orang Kristen banyak nyanyi lagu apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Namun sedikit orang Kristen yang bisa memahaminya. Bapak Ibu, kita jangan hanya sampai hanya berkata-kata saja. Namun hendaklah hidup ini pun kita maknai sebagai kesempatan. Sekarang pertanyaannya, kesempatan untuk apa? Hah? Kira-kira kesempatan untuk apa, Bapak? Kira-kira hidup ini kesempatan untuk apa? Ya, Bapak Ibu bisa mengucapkan banyak hal. Ya, kesempatan mungkin bagi Anda yang sedang sekolah, hidup ini kesempatan untuk sekolah. Ada lagi? Ada yang saat ini sedang bekerja, kesempatan untuk bekerja. Apa lagi? Saat ini Anda yang sudah menikah, menjadi ibu rumah tangga, berarti saat ini kesempatan untuk aku hidup sebagai ibu rumah tangga. Yakni kesempatan untuk sabar menderita. Apalagi Bapak Ibu dibilang? Kesempatan untuk memberitakan Injil dan kesempatan untuk menunaikan tugas pelayanan. Ya kan? Paulus tahu bahwa dalam hidupnya ini, hidupku ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu adalah kesempatan untuk menguasai diriku. Untuk apa? Kesempatan untuk sabar menderita. Kesempatan untuk apa? Melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Kesempatan untuk menunaikan tugas pelayananku. Ada berapa di sana? Coba kita hitung. Menguasai diri, sabar menderita, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas. Ada berapa? Ada 4. Bapak Ibu, ada berapa banyak orang Kristen yang memahami bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menguasai diri. Yang banyak, lebih banyak kita menguasai diri atau tidak menguasai diri? Jujur ya, tidak menguasai diri. Ya, kita lihat orang handphone baru, kita juga pengen beli handphone baru. Padahal handphonenya baru dibeli 2 bulan yang lalu. Ya kan? Wah, kita lihat rumah orang sudah megah. Kita bandingkan dengan rumah kita yang sangat sederhana. Pintunya hanya 1, kalau mereka pintunya sampai 4. Di bawah 2, di atas 2. Lalu kita ingin, Tuhan kalau bisa kau kasih juga rumahku seperti itu. Ya. Dia 4 pintunya, saya 6 kalau bisa. Pintu bawah tanah. Ya. Kita lihat orang punya aksesoris yang sangat mewah. Sementara punya kita adalah imitasi. Atau punya saya hanya peninggalan ibuku. Itu pun cuma 1 cincin. Kupakai sudah umurnya hampir 20 tahun. Saya mau yang terkini, Bang, suamiku yang tercinta. Aku mau yang terbaru, yang up to date. Gitu ya. Lihat orang, sudah dipromosikan dalam bekerja. Kita ingin. Kita tidak bisa menguasai diri kita. Tapi Paulus berkata, hidupku ada kesempatan untuk menguasai diriku sendiri. Karena sesungguhnya musuh terbesar dalam hidup ini bukan orang lain, tapi siapa? Diri kita sendiri. Karena diri kita ini penuh dengan keegoan, penuh dengan keinginan hawa nafsu, penuh dengan niat diri sendiri, keinginan diri sendiri. Lalu Bapak Ibu, kesempatan untuk sabar menderita. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, menderita itu adalah kesempatan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Jadi kalau hari ini kita diizinkan Tuhan masuk dalam masa pandemi COVID-19, jangan pernah mengira bahwa COVID-19 berasal daripada manusia semata, atau berasal daripada pekerjaan setan atau iblis. Sesungguhnya COVID-19 adalah sebuah izin dari Tuhan untuk menimpa seluruh dunia. Tujuannya untuk apa? Yang saya percaya, Roma 8 ayat 28. Alkitabku berkata, Alkitab yang saya percayai berkata, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Sabar menderita itu kesempatan. Jadi kalau Tuhan izinkan saya untuk masuk dalam penderitaan, Bapak Ibu, saya hanya berkata, Tuhan terima kasih. Karena ini adalah momentum
engkau mengizinkan aku untuk masuk dalam pemberitaan. Engkau punya rencana yang indah bagiku. Lalu apa lagi dikatakan Paulus? Kesempatan untuk melakukan pekerjaan Injil. Ini konteks pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saya berseru kepada Anda jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, apapun yang kau percayakan hari ini kepadamu dalam pekerjaanmu sehari-hari. Ingat, itu adalah tanggung jawab dari Tuhan dan engkau mengerjakannya atas dasar kesempatan. Kita hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, coba engkau mengira bahwa hidupku ini hanya tinggal satu hari ini saja. Apa yang kau lakukan? Saya tanya. Kalau seandainya hari ini Tuhan berkata kepada saudara Nando, Nando, kata Tuhan, iya Tuhan. Dengan lugunya dia berkata, seperti Samuel ketika menerima suara dari Tuhan. Dia kebingungan sampai dia mengira bahwa Eli yang memanggil, Imam Eli yang memanggil. Jadi Nando juga, iya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Nando, kenapa Tuhan? Usiamu tinggal hari ini, malam ini saja. Terus kapan Tuhan? Hanya tinggal malam ini. Besok sudah tidak ada. Kira-kira apa yang Nando akan lakukan? Ya, jawab sendiri saja ya. Tapi kalau saya, andai kata saya tahu bahwa hidup saya tinggal sebentar lagi atau tidak lama lagi, saya akan mengambil semua tanggung jawab yang bisa saya kerjakan untuk memuliakan Tuhanku. Karena hidupku adalah sebuah kesempatan. Bapak Ibu, orang yang punya konsep bahwa hidup ini adalah kesempatan, yang tahu arti hidup ini adalah kesempatan, maka dia akan memanfaatkan setiap detik hidupnya. Amin. Orang tersebut sadar bahwa hidup ini hanya sebentar lagi. Paulus pun tahu bahwa darahku telah tercurah dan nyawaku tinggal sebentar lagi. Aku sudah mau sampai kepada kematian. Terus apa yang harus kamu kerjakan? Dia beritakan Injil. Coba kita lihat ayat yang ke. Apa yang Paulus katakan ayat 2? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakan firman, siap atau tidak siap waktunya. Bapak Ibu, ini berbicara tentang kesempatan. Karena ini adalah kesempatan, mari kita sesegera mungkin. Bapak Ibu, kita tidak hidup terlalu lama di dunia ini. Saudara tidak hidup lama di dunia ini. Saudara hidup sebentar. Kalau Petrus bilang hidup kita seperti bunga rumput yang hari ini ada, besok lenyap. Petrus berkata bahwa hidup kita juga seperti uap yang baru keluar sudah lenyap. Apakah artinya? Pengkhotbah berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin. Apakah saudara bisa menjaring angin? Ambil jaring, setelah itu Anda jaring angin. Mau sampai ubanan pun Anda tidak bisa menangkap angin. Itulah hidup di luar Kristus, kesia-siaan. Namun puji Tuhan, hari ini saudara dan saya, dan Anda yang di rumah, jemaat Tuhan yang terkasih, hidup kita adalah hidup yang berarti karena ada Kristus dalam hidupmu dan Dia memberikan kesempatan kepadamu untuk hidup. Sesungguhnya arti yang pertama hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kalau hidup ini adalah sebuah kesempatan, saudara, apakah engkau mau berjuang dalam hidup ini untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Berjuang dalam tanda kutip, artinya engkau tidak mudah putus asa, artinya engkau tidak mudah menyerah, artinya engkau tidak mudah untuk mundur. Karena hidupku adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga ketika engkau bekerja, ketika engkau sedang menempuh studi kuliahmu atau sekolahmu, sehingga ketika engkau sedang mengerjakan bisnismu, sehingga ketika engkau menjadi ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, engkau sebagai anak, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai orang tua, engkau memaknai hidupmu ini, Bapak Ibu, adalah sebagai kesempatan. Orang, sekali lagi saya tekankan, orang yang memaknai hidup ini adalah kesempatan, dia akan melakukan
yang terbaik. Ya. Sehingga kalau Anda hari ini dipercayakan untuk kuliah teologi, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena itu kesempatan. Kalau hari ini engkau dipercayakan menjadi seorang karyawan, pekerja, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Karena itu kesempatan. Kalau hari ini engkau menjadi seorang ibu rumah tangga, uruslah rumah tanggamu dengan baik. Uruslah anak-anakmu dengan baik. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, karena ada begitu banyak orang juga yang ingin menjadi ibu rumah tangga, tapi tak kunjung-kunjung jadi ibu rumah tangga, ya kan? Aku mau menikah Tuhan, kasih jodohku sampai sudah usia 45 tahun belum ketemu jodoh. Sorry, agak menyinggung, ya. Ada di sini? Jangan, ya, ada di sini. Atau ada di rumah? Ya, atau saudara Ivan? Belum ya? Ya, masih muda, masih 20 tahun lagi. Gitu ya. Sudah doa Tuhan, minta anak Tuhan, belum Tuhan kasih. Ya. Belum Tuhan kasih. Dia merasa belum klop menjadi ibu rumah tangga karena belum mengasuh anak atau menjadi anak. Nah, Bapak Ibu, jadi ada banyak dalam hidup ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita memaknai kehidupan ini dengan sungguh-sungguh sebagai kesempatan? Kedua, arti yang kedua, coba kita lihat ayat 6. Saya bacakan bagi kita ayat 6. Demikian firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Garis bawahi kalimat, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, arti yang kedua, kehidupan ini adalah sebuah persembahan. Kalau yang pertama, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Yang kedua, hidup ini adalah sebuah persembahan. Coba kita katakan bersama, persembahan. Persembahan. Bapak Ibu, jangan engkau kira bahwa persembahan itu adalah ketika engkau datang ke gereja, engkau bawa persembahan uang yang engkau masukkan di kolekte atau di kantong persembahan. Jangan kita mengira bahwa persembahan itu adalah pada saat kita memberikan sumbangan yang besar untuk pembangunan satu gereja. Jangan kita pikir bahwa persembahan itu adalah ketika kita sudah membantu gereja untuk diberikan sound system yang lengkap, kursi yang bagus, AC yang lengkap di gereja. Baru nanti setelah keluar dari pintu gereja ngomong dengan orang, tuh lihat gereja kami maju kan? Karena saya, ya kan? Akhirnya melahirkan kesombongan. Dan tak layak di hadapan Tuhan yang seperti itu. Lantas apa Bapak Ibu? Paulus berkata, dia berseru, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Ingat penderitaan yang Paulus alami di dalam pemberitaan Injil sangat berat. Dan saya harus mengaku, mungkin saya belum sampai seujung kuku penderitaan yang Paulus alami. Ya, kalau dihitung dari tahun 2011 saya mulai melayani Tuhan sampai hari ini. Jadi hampir 10 tahun. Saya belum pernah mengalami penderitaan seberat Paulus. Paling saya mengalami kantong kering saja. Tapi Paulus sudah kantong kering, terkatung-katung di kapal, dipatok ular, dianiaya, menderita, terancam, dimanapun dia terancam. Pergi ke sana terancam, pergi ke sini terancam, pergi ke sana terancam. Di kalangan orang Yahudi terancam, di kalangan orang bukan Yahudi terancam. Nyawanya di mana-mana hendak disembelih oleh orang. Lehernya dicari oleh orang pada masa itu. Siapa itu Paulus? Sehingga dia telah menyesatkan begitu banyak orang. Bagi kalangan orang Yahudi yang memegang hukum Taurat secara salah.
Bagi orang Yunani, Paulus kelewatan karena dia telah mengambil banyak orang Yunani kita. Dia telah mengambil dan mengajak begitu banyak orang yang bukan orang Yahudi, yakni dari kalangan kita, untuk ikut dia, percaya kepada Allah Israel. Karena pada masa itu Yunani, bangsa Yunani telah memiliki Allahnya sendiri. Mereka memiliki dewanya sendiri. Dia terancam dimanapun. Darahnya telah tercurah. Dan dia berkata, apa? Sebagai apa darahnya tercurah? Persembahan. Bapak Ibu yang kekasih, persembahan di dalam konsep Kristen, ingat baik-baik supaya kau tidak salah mengerti. Persembahan di dalam kekristenan atau arti persembahan di dalam Alkitab itu bukan hanya sebatas engkau datang ke gereja, ikut ibadah, setelah itu pulang. Bukan hanya sebatas engkau berkata, Tuhan, ini hidupku, kuserahkan padamu. Ya. Apalagi kalau hamba Tuhan mau diutus ini. Ini karena kita kalangan sekolah teologi juga. Jadi kita sering menyaksikan keputusan. Tuhan, inilah hidupku, katanya ya. Ku serahkan padamu segala cita-citaku. Wih, jangan Tuhan, cita-citaku ada. Masa depanku, wih, jangan Tuhan. Aku sudah rancang masa depanku. Berapa banyak orang yang berpikir seperti itu. Takut untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah, namun hanya berani berkata-kata. Bapak Ibu, konsep persembahan di dalam Alkitab adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ingat itu baik-baik. Konsep persembahan yang benar di dalam Alkitab adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah, memberikan dirinya, mempersembahkan hidupnya. Kalau sudah mempersembahkan hidupnya, berarti seperti Paulus, hidup dan matiku untuk Tuhan. Dan bukan untuk yang lain. Berapa banyak orang Kristen sudah mengaku percaya, tapi masih berpikir bahwa hidupku untuk uang, hidupku untuk kekayaan, hidupku untuk senang-senang, hidupku untuk posisi dan jabatan, hidupku untuk menyenangkan diriku. Saudara, sesungguhnya hidup kita adalah persembahan kepada Allah. Dan ini bukan hanya sebatas dikatakan, namun hidupmu engkau persembahkan, engkau beri kepada Allah. Jemaat Tuhan, saya harus berseru di tempat ini kepada jemaat Tuhan yang kekasih, bahwa orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Allah seperti Paulus, dia tidak pernah gentar untuk menghadapi apapun, karena sesungguhnya hidupku, matiku untuk Tuhan. Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak takut lagi. Hidupnya dia tahu artinya, matinya pun dia sudah tahu. Jadi dia berkata, jikalau aku hidup harus untuk memberi buah. Jikalau aku mati untuk Kristus. Coba saudara, apakah hari ini kau berani berkata seperti itu? Apakah hari ini kita bisa mengucapkan kalimat itu? Tuhan, ini hidupku, ku persembahkan kepadamu. Bapak Ibu, sekarang coba kita lihat implementasi dalam kehidupan kita. Orang yang mengaku bahwa hidupnya adalah persembahan. Saudara, orang yang mengaku bahwa hidupnya adalah persembahan, dia tidak akan pernah khawatir kalau Tuhan panggil, ya kan? Kenapa? Karena dia tahu hidupnya sudah dia berikan untuk Tuhan. Makanya kalau orang Kristen dipanggil Tuhan, ya saya harus mengaku, yang namanya kematian memang menakutkan secara manusiawi. Namun sesungguhnya jangan sampai ketakutan itu melanda begitu tinggi dan membuat engkau sampai hilang percaya kepada Allah. Lihat di sekelilingmu hari-hari ini, di mana-mana khawatir kan? COVID dan COVID. Kalau saya sih bilang begini, saya pernah mengucapkan ini kepada jemaat di tempat ini juga pernah. Bapak Ibu, tidak harus COVID supaya kita mati dipanggil Tuhan, ya kan? Apakah harus COVID? Apakah karena COVID? Kalau bicara tentang virus,
mengira kalau saya pergi ke tengah-tengah pinggir jalan, ke pinggir jalan, lihat makanan-makanan, jajanan-jajanan yang dijual di pinggir jalan, saya mengira di situ pun ada virus. Ya gimana tidak ada virus? Ya kan? Mobil lewat, berdebu. Ya toh? Motor lewat, asap knalpot melekat di makanannya. Anda beli, Anda makan, pulang ke rumah, tidur nyenyak, nyawa Anda sampai hari ini masih hidup. Ya toh? Di mana kita tidak menemukan virus dalam hidup ini? Coba, di mana kita tidak berjumpa dengan virus dalam hidup ini? Dalam setiap langkah hidup kita ada virus. Namun bersyukurlah engkau dan saya, kalau hari ini engkau masih hidup, kita masih ada. Lagi-lagi kembali ke poin pertama, karena kesempatan Tuhan berikan untukmu supaya kau bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Wow, indah Allah, ajaib Tuhanku ini. Dia berikan kesempatan untukku bisa mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Kalau kita tidak diberikan kesempatan, apakah kita bisa mempersembahkan hidup kita? Mustahil. Tidak mungkin. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, selayaknya kalau saudara sadar bahwa hidup saudara adalah persembahan, ini membuat orang Kristen seharusnya tidak terlalu dipusingkan dengan segala yang ada di dunia ini. Namun saya harus berkata, terlalu banyak orang yang dipusingkan oleh dunia ini. Ya, terlalu dipusingkan oleh dunia ini. Dia terlalu terlarut dengan dunia ini, mengikuti dunia ini. Bapak Ibu, kita tidak perlu terlalu dipusingkan dengan dunia ini. Semua yang ada di dunia adalah bersifat sementara. Yang penting adalah hidupku persembahkan kepada Allahku. Apapun yang terjadi di dunia ini, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ku tahu, hari ini hidupku ku persembahkan kepada Allah. Sehingga dengan demikian, saudara tidak akan terganggu untuk berkarya di tengah dunia ini. Coba, kalau kita bersandar kepada apa yang ada di dunia ini, apakah mungkin kita akan mampu bertahan sebagai orang Kristen untuk menjalani hari-hari ini? Wih, bahaya Bapak Ibu. Tidak mungkin bisa. Saya dalam pelayanan yang pernah saya lalui sampai hari ini, satu kali saya pernah berharap kepada manusia. Untuk apa? Untuk menolong saya. Karena pada masa itu saya sangat tertekan. Ada satu pergumulan yang Tuhan berikan bagi saya. Tuhan izinkan menimpa saya. Dan saya akui dalam tanda kutip sedikit keteledoran oleh saya sendiri. Dan akhirnya saya memiliki satu beban yang cukup berat. Dan sampai saat itu saya bergumul cukup berat. Dan saya bersandar kepada manusia. Tiba pada hari hanya saya cukup kecewa. Karena orang itu tidak bisa tolong saya. Orang itu tidak bisa tolong saya. Kalau saya harapkan dia, apakah pelayanan akan jalan? Tidak mungkin. Ya. Dulu saya mengira bahwa dengan ada ini, ada itu, ada usaha yang dibuat, ada pekerjaan yang dibuat, maka nanti bisa mendukung pelayanan. Supaya pelayanan bisa jalan dan eksis. Wah, kita rancang ini, kita buat usaha ini. Ya, saya masih ingat waktu di Kalimantan Barat dulu. Tuhan percaya untuk melayani di sana. Saya beberapa kali berusaha untuk membuat sesuatu aksi dengan daya dan pikiran saya sendiri. Ketika saya buat, saya pikir mungkin usaha ini akan mendukung pelayanan. Oh, nanti ada dana bisa bangun gereja. Oh, nanti ada dana bisa bantu penginjilan. Oh, nanti ada dana bisa utus hamba Tuhan untuk penginjilan ke daerah-daerah. Bapak Ibu, saya berusaha untuk tolong Tuhan. Saya lupa sesungguhnya hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Bukan saya tolong Tuhan. Bukan saya tolong pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, berapa banyak kita dipusingkan oleh dunia ini? Kalau kita bersandar kepadanya, ya, namun puji Tuhan, sesungguhnya itu adalah persembahan. Kalau engkau sudah persembahkan kepada Tuhan, jangan pusing, jangan khawatir. Saya ulangi, jangan pusing, jangan khawatir. Wajah orang pusing dan wajah orang khawatir bagus tidak? Tidak. Grace bisa kasih contoh? Ya. Bagaimana Bapak Ibu yang di rumah? Wajah orang pusing dan wajah orang khawatir bagus tidak Bapak Ibu?
Tidak ya? Kalau Bapak Gembala kita di tempat ini bilang hidungnya bengkok katanya. Saya tidak tahu hidungnya bengkok bagaimana. Artinya kita berjumpa saja dengan wajahnya kurang sukacita. Wih, kenapa? Apa bebanmu? Apa masalahmu? Ya dia pusing. Saya pusing. Saya khawatir. Kasihan sekali Bapak Ibu. Ini orang tidak menikmati hidupnya. Orang Kristen selayaknya menikmati hidup ini. Caranya bagaimana? Persembahkan. Sadarilah bahwa hidupmu adalah persembahan. Sadarilah bahwa hidupmu adalah sebuah tindakan untuk memberi diri kepada Tuhan. Ingat, hidup ini adalah persembahan. Paulus pernah berkata dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sesungguhnya hidupmu adalah ibadah. Dengan cara bagaimana? Persembahkanlah. Ya. Jadi bukan hanya, jadi tidak masalah Bapak Ibu yang ikut live streaming, tidak ada masalah dengan Anda yang ibadah di rumah, karena situasi dan kondisi kita tidak bisa memaksa. Saya tahu bahwa ini adalah hal yang tidak seperti biasanya, tetapi ingat bahwa persekutuan itu di dalam roh, ya, persekutuan itu di dalam roh. Nah, karena Yesus sendiri pernah berkata bahwa engkau akan menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Lalu berdasarkan ayat ini, sesungguhnya ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bukan perkara engkau datang ke gereja hari ini, namun perkara engkau mempersembahkan tidak, engkau bergantung tidak pada Tuhan. Itulah persembahan. Itulah persembahan. Yang ketiga, terakhir, setelah itu kita tuntas. Yang ketiga, kita baca bersama sekali lagi ayat 7-8. Dua ayat ini kita baca. Mari kita baca bersama. Kita keluarkan suara, yang di rumah boleh ikut. Kita baca ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, arti yang ketiga hidup ini yang terakhir berdasarkan nats ini. Arti yang ketiga adalah kehidupan ini harus dijalani dengan konsep pertandingan. Hidup ini harus dijalani dengan konsep pertandingan. Jadi hidup ini pertandingan. Sederhananya begitu. Pernah tidak kita mengira bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan? Hidup ini pertandingan, Bapak Ibu. Seperti yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Paulus telah berjerih lelah berdasarkan kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Setelah itu dia bekerja memberitakan Injil. Bahkan dia berkata, aku telah berjerih lelah lebih daripada rasul yang lain. Setelah Paulus berjuang memberitakan Injil demi keselamatan banyak bangsa, dia berkata pada akhirnya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya sampai hari ini masih bergetar hati saya kalau mengucapkan kalimat ini. Kalau saya mengucapkan kalimat ini, saya pasti mengingat kematian. Kalau suatu hari Tuhan panggil, kalau suatu hari Tuhan panggil saya pulang, apakah saya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik? Kalau suatu hari Tuhan memanggil engkau untuk kembali, anakku, pulang, apakah engkau bisa berkata di detik-detik terakhir hembusan napasmu, engkau bisa berkata seperti Paulus, Tuhan, Yesus, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Gentar saya mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Karena terkandung makna yang begitu dalam dari kalimat ini.
Dia telah mengerjakan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan dia menunaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ketika pertama kali Saulus dipanggil, dia sebelumnya ada seorang pembunuh orang Kristen. Dia tidak suka dengan orang Kristen. Dia pergi ke Tarsus, ingin Damsyik. Dia pergi ke Damsyik untuk membunuh orang Kristen. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan, Kristus menyatakan diri kepadanya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu matanya dibutakan oleh Allah, oleh Kristus, dan setelah itu kisah pertobatannya, dia menjadi pengikut Yesus dan menjadi pemberita Injil. Namun Allah atau Kristus telah memberitahukan kepadanya bahwa engkaulah orang pilihanku, katanya kan? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul pasal 9, di sana diceritakan tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus. Yesus berkata, engkaulah orang pilihanku yang akan kupakai untuk memberitakan Injil. Saudara, Paulus tahu tugasnya. Sekarang, apakah kita tahu tugas kita? Sehingga kita mau bertanding dalam hidup ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, ingat ketika dikatakan bahwa hidup ini adalah pertandingan, ada beberapa konsep yang salah tentang arti pertandingan yang orang mengerti. Dia pikir, oh kalau begitu hidup kita begitu gitu ya. Nah itu salah. Yakni apa begitunya? Saya beritahu. Pertama, ada orang yang mengira, oh karena hidup ini adalah pertandingan, berarti ada satu orang yang menang, ya kan? Karena pertandingan kan berarti ada satu yang menang kan? Ada juara toh? Benar tidak? Halo? Sudah ngantuk? Belum. Ya, yang di rumah saja belum ngantuk. Masa kita ngantuk? Nah, Bapak Ibu, ada orang yang mengira karena hidup ini adalah pertandingan. Kan Paulus bilang hidup ini adalah pertandingan. Kalau begitu, ada dong pemenangnya. Kalau begitu, ada dong yang juara 1, juara 2, juara 3. Loh, bukan seperti itu yang dimaksud. Bukan seperti itu yang dimaksud. Kalau begitu, bahaya Bapak Ibu. Bisa salah mengartikan pertandingan. Karena kalau begitu konsepnya, nanti saudara akan berpikir bahwa saudara lebih rohani dari yang lain, ya kan? Makanya, kau beriman sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus seperti saya. Makanya kau tidak diberkati karena engkau kurang berdoa. Berdoa dong seperti aku, 3-4 kali berdoa dalam satu hari. Karena mengira bahwa dia lebih rohani dari yang lain. Itu karena dia merasa dia lebih giat. Karena dia merasa dia sudah menang pertandingan, yang lain di belakang, ya juara 3, juara 10, juara 20, ya mungkin Nando mengira saya juara 1, Grace juara 6, saya juara 10, gitu ya. Nah sehingga Nando mengira bahwa dia lebih rohani dari yang lain. Tidak begitu, bukan seperti yang dimaksud. Yang kedua, ada yang mengira bahwa oh kalau pertandingan berarti ada andil yang kita buat karena pertandingan kan. Coba, halo Bapak Ibu, sekarang masih ada pertandingan Euro 2020 kan? Bapak Ibu, ketika satu negara menang dalam pertandingan, ya satu negara, 2 negara bertanding bermain bola, ketika satu negara menang, katakanlah dengan skor 3-0, wah, yang menang ini akan bangga kan? Setelah itu berkata di ruang istirahat mereka mungkin, atau setelah mereka kembali ke tempat mereka, ke markas mereka, wah memang kita bermain dengan baik ya. Itulah perjuangan kita. Mari kita rayakan kemenangan kita. Kita rayakan perjuangan kita. Wah Bapak Ibu ya. Setelah itu mereka mengocok minuman beralkohol. Setelah itu buar, gitu ya, dibuka tutupnya, tutup botolnya supaya terbang ke atas. Mereka merayakan perjuangan kita tidak sia-sia. Berarti hidup ini juga perjuangan, benar? Berarti hidup ini andil kita, benar?
Tidak. Sayangnya tidak. Yang benar hidup ini anugerah. Yang benar hidup ini grace. Yang benar hidup ini adalah pemberian. Yang benar hidup ini adalah kasih karunia dari Allah atas hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau demikian, konsep pertandingan apa yang dimaksud Paulus? Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah hidup ini adalah pertandingan, karena di dalam pertandingan ada awal dan ada akhir. Ya kan? Hidup ini ada startnya, ada finishnya. Hidup ini engkau jalani ada startnya. Kapan startnya? Ketika hidupmu mengenal Yesus. Ketika hidupmu bersama dengan Yesus. Ketika di dalam hidupmu ada Roh Kudus, engkau percaya kepada Yesus, start hidupmu dimulai bersama dengan Yesus. Setelah itu sampai pada akhirnya ada finishnya. Kapan? Saat kita berjumpa muka dengan Dia di kerajaan. Itu yang dimaksud. Yang kedua, di dalam pertandingan ada ujian kan? Ada tantangan kan? Ada kesulitan kan? Ada penderitaan kan? Tidak mungkin satu negara ini menang main bola kalau dia tidak main berjerilah. Kalau dia tidak berkeringat, berlari sana sini, potong panting, ada tantangan, ada ujiannya. Demikian pun hidup ini. Karena konsepnya pertandingan, maka tidak mungkin luput dari yang namanya tantangan. Jalani, lalui. Makanya Paulus bersuka cita, sekalipun darahnya telah tercurah dan nyawanya sudah sampai di ujung. Dia tetap bersuka cita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, dalam pertandingan pasti ada hadiah, ya toh? Itu yang disebut Paulus di ayat yang ke-8. Apa dibilang? Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh. Coba, kapan diberikan Tuhan? Dia menggunakan kata apa di sana? Akan. Berarti menunjuk kepada masa yang akan datang. Ini berbicara kapan? Ini berbicara kapan? Ini berbicara nanti, kalau ketika kau sampai dalam kerajaan surga. Allah telah menyediakan sesuatu untukmu. Allah telah menyediakan sebuah mahkota kebenaran. Apa itu? Jangan tanya saya. Nanti, kalau Anda berjumpa dengan Kristus, Anda akan tahu secara langsung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, intinya ada hadiah. Sehingga kita tidak terfokus kepada hadiah di dunia. Kita terfokus kepada apa yang Allah sediakan bagiku dan yang telah Dia sediakan bagiku. Jemaat Tuhan, sekarang maukah engkau terus menjalani hidup ini? Lakukan yang terbaik, mengerjakan semua tanggung jawab dengan baik. Semua yang telah Tuhan percayakan kepadamu, engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya hidupku ini adalah pertandingan. Jadi kalau ada orang Kristen baru mulai sudah mundur, berarti dia tidak tahu arti hidup. Ya. Kalau ada hamba Tuhan baru mulai pelayanan, setelah itu diberikan tantangan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesulitan, setelah itu berkata, "No Tuhan, aku mundur saja. Ini masalah terlalu berat untukku. Ini orang tidak layak. Mending pulang saja." Seharusnya kita menjadi orang Kristen yang teguh. Amin. Seharusnya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Ingat, semakin engkau percaya kepada Allah, justru semakin Tuhan izinkan engkau masuk dalam pemerintahan. Jangan kira menjadi orang beriman atau menjadi orang Kristen lantas terhindar dari penderitaan. Tidak. Justru semakin engkau kuat, semakin engkau giat bekerja, semakin engkau berjuang untuk pekerjaan pemberitaan Injil, semakin engkau dekat dengan Allah, semakin engkau berat dengan tantangan, semakin engkau diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam masalah. Dan ingatlah, bukan untuk menghancurkanmu, namun untuk menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan dalam hidup. Karena sesungguhnya mujizat terjadi saat di dalam kesusahan atau penderitaan. Karena Yesus pun menjalani jalan salib dan Dia menderita. Itu menjadi teladan bagi kita.
Nah, Bapak Ibu, kiranya melalui perenungan singkat kita bisa, ya tidak singkat ya, hampir ada berapa jam? Belum sampai 1 jam ya. Saudara yang di rumah, Bapak Ibu kekasih jemaat Tuhan, baik dari GKBI Apologet maupun GKBI Salembaran, ataupun mungkin ada saudara Bapak Ibu yang di luar daripada persekutuan kita yang menyaksikan ibadah kita live streaming pada hari ini, kami berdoa supaya Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat pengertian untuk mengerti firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Sekali lagi saya berkata bahwa hidup ini harus memiliki arti. Anda harus menjalani hidup yang berarti. Dan hidup yang berarti itu adalah hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua, hidup ini adalah persembahan. Yang ketiga, hidup ini adalah pertandingan. Berdasarkan surat 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah membangkitkan setiap iman kami, membawa kami kepada pertumbuhan pengenalan akan Allah. Dan yang terutama Tuhan, supaya kami dapat memaknai hidup ini dengan arti yang benar. Karena sesungguhnya hidup kami Tuhan berarti bagi-Mu, berharga bagi-Mu. Dan hendaklah kami menjalani hidup ini dengan penuh arti juga. Kami tidak mau menjalani hidup ini dengan hampa, dengan buta, dan tidak tahu arahnya kemana. Tetapi izinkanlah kami untuk semakin mengerti akan firman-Mu. Dengan demikian kami menjalani hidup yang berarti. Berkati setiap kami Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.